Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Tita Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Pelanggan Gaib Tukang Cukur. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sumatera Barat 2014. Langit jingga perlahan berubah menjadi gelap dan sore baru saja hendak bergulir menuju malam. Di sebuah kios kecil cukur rambut di pinggir jalan, seorang pemuda terbawa alur pikirannya sendiri. Entah kenapa sering terjadi kecelakaan di jalan yang terbentang memanjang di hadapannya. Dan seingatnya, rata-rata berakhir fatal dengan kematian. Sebagai tukang cukur rambut, tentu itu sangat berpengaruh pada para pemakai jasanya. Sejak awal membuka usaha di tempat ini, kiosnya selalu sepi. Padahal tempat yang dikontraknya ini termasuk strategis. Dan menurut beberapa pelanggan, hasil cukurannya termasuk bagus. Entah siapa yang awalnya berpendapat, tapi yang jelas makin tersebar, bahwa jalan di depan kios ini termasuk angker, sehingga sering terjadi kecelakaan yang merenggut korban jiwa. Pemuda ini bernama Andi. Entah kenapa situasi sangat berubah. Padahal dulu ketika Andi beberapa kali melintasi jalan ini waktu SMP, tempat ini termasuk ramai. Itu juga alasan kenapa dia mencari kontrakan di sini. Dan kini masa kontraknya masih 10 bulanan karena baru 2 bulan ditempatinya. Malam terus bergulir dan waktu telah menunjuk angka jam 9. Sejak tadi pagi buka jam 8, hanya ada 2 pelanggan yang datang potong rambut. Tentu pendapatan terlalu kecil hari ini. Tapi dia sadar rejeki pasti telah dibagi secara adil oleh Yang Maha Kuasa dan mengeluh bukanlah jalan terbaik. Tatapan mata Andi kembali mengarah ke jalan yang sudah sepi. Terlihat lengang sekali dengan hanya ada 1-2 kendaraan saja yang melintas. Andi pun mulai mengemasi semua peralatannya. Dengan kegalauan panjang akibat minimnya pelanggan beberapa hari terakhir, pikirannya menjadi kacau. Setelah menutup dan mengunci pintu kios, dia pun berjalan menuju sepeda motor dan bersiap pulang. Tiba-tiba, terjadilah sesuatu yang dari tadi membuat kekhawatirannya memuncak. Tak jauh dari tempatnya berdiri, di seberang jalan sekitar 15 meter dari kiosnya, ada sebuah sepeda motor jatuh. Setelah melaju kencang kemudian menabrak pohon di pinggir jalan. Pengendara sepeda motor itu bahkan sampai terpental beberapa meter dari motornya. Andi justru bingung melihat kejadian itu. Ada keinginan untuk menolong, tapi dia termasuk orang yang takut ketika melihat darah. Selain itu, suasana malam sedang sangat sunyi. Tapi tentu kejadian ini tak bisa dibiarkannya. Akhirnya, dengan langkah gemetar, Andi berjalan mendekat ke arah korban. Ternyata si korban adalah seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahunan. Dia terlihat sekarat dengan wajah dan kepalanya berlumuran darah. Andi pun semakin gugup. Dia berharap
ada warga sekitar yang keluar dan membantunya menolong. Tapi sayang, sampai beberapa lama tak nampak seorang pun keluar rumah. Juga tak ada satupun kendaraan yang melintas. Si korban yang sudah sekarat itu merintih. Tangan kanannya terangkat seakan meminta tolong. Tapi karena wajahnya terlihat menakutkan, Andi justru berlari menjauh. Apalagi perutnya terasa mual melihat kejadian itu. Sejujurnya, ada rasa berdosa yang luar biasa. Tapi di sisi lain, rasa takut tak bisa dipungkirinya. Langkah Andi semakin gemetar dan dia segera pulang ke tempat kosnya. Tak jauh dari lokasi kecelakaan, dia memberitahu seorang warga yang kebetulan berdiri di depan rumahnya bahwa tadi ada kecelakaan, tapi Andi tak berani menolong. Bapak itu hanya mengangguk setelah mendapat informasi dari Andi. Beliau berdiri dengan mengenakan sarung dan kopiah. Di mata Andi, kopiahnya sangat unik, yaitu memanjang ke atas dengan warna merah menyala. Sesampai di tempat kos, Andi masih merasakan gemetar. Ada penyesalan luar biasa kenapa dirinya diciptakan sebagai seorang yang penakut, sehingga tak sanggup memberikan pertolongan apapun pada bapak yang jadi korban tadi. Dia lalu tak enak makan dan kesulitan tidur karena selalu teringat betapa mengerikannya kondisi korban kecelakaan tadi. Setelah lama berjuang dan baru bisa tertidur menjelang subuh, Andi pun memutuskan untuk pulang kampung di pagi harinya. Kebetulan Andi berasal dari desa yang jaraknya sekitar 30 kilo dari kios potong rambutnya. Karena hanya lulusan SMA dan kesulitan mencari pekerjaan, akhirnya dia nekat mencari tempat kos di pinggiran kota dan mengontrak tempat untuk kios potong rambut. Itu pun hanya bermodal nekat dan belajar teknik potong rambut sederhana dari seorang teman. Di usia 20 tahun, dia memang harus berjuang untuk mandiri. Bapak dan ibunya yang hanya sebagai buruh tani biasa, tentu Andi tak bisa terus-terusan menumpang hidup pada beliau berdua. Sesampai di kampung, Andi bercengkrama dengan orang tua dan teman-temannya. Ketika sang ibu bertanya kenapa Andi pulang, dia hanya menjawab kebetulan pelanggan sedang sepi dan ingin menenangkan diri. Andi memang tak berniat menceritakan kecelakaan mengerikan itu pada siapapun. 3 hari kemudian, setelah perasaannya agak tenang, dia kembali ke kota. Sesampai di tempat kos, salah satu ibu-ibu tetangga sempat bertanya, "Kok nutup lagi potong rambutnya?" Andi hanya tersenyum sopan sambil beralasan sedang ada urusan di kampung. Hari itu, pelanggan lumayan ramai. Sejak buka jam 8 pagi, Andi menghitung ada 18 orang yang datang. Selama 2 bulan membuka usaha ini, baru hari inilah dia mendapat pelanggan sebanyak itu. Tentu hatinya sangat senang karena pendapatan besar di depan mata, walau tenaganya harus terkuras hari itu. Andi bahkan sempat beberapa kali minta waktu untuk makan dan sholat pada pelanggan yang sedang menunggu. Sampai jam 9 malam, tinggal 1 orang pelanggannya. Beliau adalah Pak Udin, salah satu tetangga yang tinggal tak jauh dari tempat kosnya. Beberapa kali Andi bertemu beliau ketika sedang ngopi di warung dekat pasar. Karena sudah agak akrab, mereka berdua pun ngobrol sepanjang proses potong rambut.
Pak Udin juga bercerita bahwa kedua anaknya sudah tinggal jauh. Keduanya telah menikah dan kini menetap di Kota Padang. Si sulung membuka warung sembako dan yang bungsu membuka jasa bengkel di sana. Pak Udin juga banyak memberi nasihat, termasuk agar selalu bekerja keras dan bersabar mengejar rezeki yang halal. Tak lupa, beliau juga menasehati tentang menjaga ibadah. Kebetulan pula Andi beberapa kali bertemu Pak Udin di masjid. Setelah potong rambut selesai dan Pak Udin membayar, Andi sempat bercerita bahwa beberapa hari lalu ada kecelakaan tak jauh dari kiosnya. Pak Udin mengaku tidak tahu, karena ternyata baru tadi beliau pulang dari rumah anaknya di Padang setelah menginap seminggu di sana. Tak lama kemudian, Pak Udin pun pulang. "Makasih ya, Dek Andi," ucap beliau. "Iya Pak, sama-sama." Andi pun kemudian duduk menyandarkan tubuh lelahnya di kursi. Ada rasa senang karena pendapatan cukup besar hari ini, walau rasa letih juga terasa luar biasa. Andi pun berencana menutup kiosnya. Dia ingat belum sholat Isya. Selama sehari tadi, dia selalu minta izin ke pelanggan ketika zuhur, asar, dan maghrib. Setelah pintu dikunci dan siap menghidupkan sepeda motor, dari kejauhan tampak seorang laki-laki berjalan menuju ke kiosnya. Andi sempat memperhatikan dan menduga bapak itu sedang berjalan ke arahnya. Dan ternyata benar. "Maaf, masih buka." Andi pun dengan sopan menjawab bahwa sebenarnya kios telah tutup. Tapi karena kasihan, dia pun bersedia membuka pintu lagi. Semua alat yang tadi sudah dikemas pun kini dipersiapkan kembali. Andi sepertinya belum pernah melihat bapak ini. Wajahnya mirip dengan bapak-bapak yang diberitahu tentang kecelakaan 3 hari lalu. Bedanya, kali ini beliau tak memakai songkok unik yang memanjang ke atas. Kain celemek pun dipasang dan Andi bersiap dengan peralatan cukurnya. Sebenarnya, Andi berniat mengajak beliau ngobrol. Tapi karena wajahnya terlihat dingin, Andi pun membatalkan niat itu. Apalagi tubuhnya terasa letih dan ingin pekerjaan segera selesai. Dia juga sudah memasang papan kecil bertuliskan kata tutup di kaca, agar tak ada lagi orang yang masuk. Malam semakin larut, hampir jam 10. Suasana sekitar juga sangat sunyi. Tak ada lagi kendaraan yang melintas. Bapak itu beberapa kali melihat wajahnya sendiri di kaca. Lalu dia berkata pelan, "Tolong pendekkan biar agak rapi ya." Andi lalu menjawab dengan anggukan sopan, "Iya Pak." Andi pun segera mengerjakan apa yang diminta pelanggannya. Dia lalu menyalakan mesin pemotong rambut. Tapi tiba-tiba mesin itu mati. Andi berkali-kali memeriksa kabel dan colokannya. Sepertinya tidak ada masalah dan dari tadi mesin itu baik-baik saja. Akhirnya Andi menduga alatnya rusak karena seharian telah diforsir. Dia kemudian memukul-mukulkan mesin itu ke telapak tangannya dan terlihat berfungsi kembali. Dan hal itu terulang beberapa kali. Setelah alatnya benar-benar berfungsi normal, Andi pun segera merapikan rambut pelanggannya. Tapi ada kejadian aneh. Andi merasa setelah rambut pelanggannya itu rapi,
tak lama kemudian rambut itu kembali panjang. Andi sempat heran beberapa detik, lalu memotong rambut itu lagi. Dan anehnya, tak lama kemudian rambut yang baru dipotongnya kembali memanjang. Disinilah Andi merasakan ada yang tidak beres. Apalagi setelah melihat ke lantai, tak ada satu helai pun rambut yang jatuh. Andi mulai meneguk ludah karena ketakutan. Tapi dia tak punya pilihan lain selain harus tetap melanjutkan pekerjaannya. Di tengah rasa kebingungan, tiba-tiba Andi merasakan cairan lengket yang menempel di sisir dan tangannya. Andi pun mengamati sisir yang sedang dia pegang. Dia semakin terkejut karena cairan itu berwarna merah dan agak mengental. Andi tentu takut alatnya telah melukai kepala bapak ini. Andi terus mengamati bapak ini, dan dari sela-sela rambutnya mengalirlah cairan berwarna merah. Awalnya hanya terlihat merembes di sela-sela rambut, tapi tiba-tiba saja sudah mengalir deras hingga membasahi wajah si bapak. Andi pun menggigil melihatnya. "Bapak gak apa-apa kan?" tanya Andi yang mulai merasa mual dan pusing melihat cairan merah yang semakin deras mengalir. Tapi anehnya, wajah bapak itu tetap tenang seakan tak terjadi apa-apa. Lalu, bapak itu berdiri dan dengan isyarat tangan mengajak Andi ke tempat kecelakaan 3 hari lalu. Selama beberapa saat, Andi merasa hilang kesadaran. Tapi dia masih teringat kejadian 3 hari lalu ketika ada seorang bapak terkapar di sana karena kecelakaan dan dia tak sempat menolongnya. Andi terus melangkah mengikuti bapak itu. Sesampai di sana, bapak itu terdiam dan berdiri. Tak lama kemudian, dia berbalik ke arah Andi. Lalu, dengan wajah yang mengerikan, bapak itu berkata, "Aku pernah minta tolong ke kamu." Suaranya menggelegar dan pada saat itulah kesadaran Andi tiba-tiba seperti kembali. Kalimat terakhir bapak itu terdengar bergetar di tengah sunyinya malam dan Andi terpaku tak berdaya. Dalam situasi mencekam itu, Andi tak tahu harus menjawab apa. Lidahnya kaku dan dia hanya bisa berjalan mundur berusaha menjauh. Andi sadar 3 hari lalu membiarkan bapak itu terkapar kecelakaan dan mungkin sudah meninggal dunia. Artinya, laki-laki tua di hadapannya mungkin bukanlah manusia. Bapak itu terus menatap Andi yang ketakutan. Wajah dan tubuhnya yang tadi terlihat biasa tiba-tiba berubah menjadi penuh luka di sana-sini. Kemudian terdengarlah tangisan menyayat hati dari bapak itu. Suasana semakin mencekam. Andi akhirnya berhasil membalikkan badan dan segera berlari ke kiosnya. Tanpa sempat menutup dan mengunci pintu, dia pun segera memacu sepeda motornya kembali ke tempat kos. Andi sempat melewati tempat tadi dan si bapak entah kemana tidak terlihat lagi. Sesampai di tempat kos, Andi bertemu dengan Pak Indra, bapak kosnya. Dengan basa-basi, Andi pun bertanya, "Belum tidur, Pak?" Pak Indra menjawab bahwa tadi ada tamu dan baru saja tamunya pulang.
Melihat wajah Andi yang pucat, Pak Indra pun bertanya apa yang terjadi. Akhirnya Andi pun menceritakan semuanya. Bahwa 3 hari lalu sebelum dia pulang kampung terjadi kecelakaan tak jauh dari kios tempat cukurnya. Seorang bapak tua yang bersepeda motor melaju kencang dan menabrak pohon di pinggir jalan. Ketika itu, Andi tak sempat menolong karena dirinya merasa ketakutan. Andi juga mengaku tadi didatangi bapak yang mengalami kecelakaan itu. Pak Indra sempat terdiam sejenak. Lalu beliau berkata bahwa tak ada kejadian apapun selama seminggu terakhir. Andai ada kecelakaan, Pak Indra pasti tahu. Karena selain tempatnya tidak jauh, beliau juga adalah ketua RT yang pasti mendapat informasi tentang kejadian-kejadian seperti itu. Disinilah Andi terkejut. Lalu mengatakan pada Pak Indra bahwa dia menyaksikan sendiri bapak yang terkapar setelah menabrak pohon 3 hari lalu. Pak Indra lalu tersenyum, kemudian menyodorkan segelas air mineral dari bawah meja. "Minum dulu, kamu kayak masih pucat." Setelah meneguk habis air itu, Andi pun mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Pak Indra. Beliau mengaku sebagai warga asli yang memang lahir dan tumbuh di situ. Sekitar 6 atau 7 bulan lalu, memang ada kecelakaan di lokasi yang dimaksud Andi. Ketika itu, Andi belum tinggal di tempat kos ini. Sejak saat itu, banyak warga mengatakan jalan itu menjadi angker. Seringkali terjadi kecelakaan dan biasanya berakhir fatal. Tapi, kata Pak Indra, awalnya memang kejadian 6 bulan lalu itu. Kebetulan, korbannya adalah orang yang tinggal tak jauh dari kios tempat potong rambut Andi. Namanya Pak Tono. Banyak cerita beredar tentang beliau. Konon, tapi sulit dibuktikan, Pak Tono adalah pelaku pesugihan. Pak Indra sendiri mengaku tak percaya walau Pak Tono memang sangat kaya. Beliau sebenarnya adalah pendatang dan punya beberapa toko yang saat ini dikelola oleh istri dan anak-anaknya. Suatu malam, entah Pak Tono mau pergi kemana. Yang jelas, dia berkendara sangat kencang dengan sepeda motor dan lalu menabrak pohon di pinggir jalan. Dia meninggal di tempat, tapi kondisinya mengenaskan. Ketika itu hujan turun sangat deras, sehingga tak ada satupun warga melintas ketika kejadian. Setelah ada warga yang tahu, banyak orang berbondong-bondong ke sana. Menurut perkiraan warga, Pak Tono telah meninggal minimal setengah jam sebelum ada warga yang melihatnya. Sejak saat itulah banyak gosip beredar. Intinya adalah tuduhan warga tentang pesugihan yang entah bagaimana jalurnya sehingga Pak Tono sendiri yang menjadi korban. Tapi lagi-lagi, Pak Indra mengaku tak terlalu percaya. Hanya saja, kata orang jalanan itu memang menjadi angker. Beberapa warga mengaku ditemui sosok mirip Pak Tono di dekat pohon besar itu. Andi pun manggut-manggut mendengar penjelasan Pak Indra. Lalu, karena teringat sesuatu, Andi pun bertanya, "Maaf Pak, rumahnya Pak Tono yang sebelah mana ya?" "Gak jauh dari kiosmu.
Dulu biasanya dia sering duduk-duduk atau berdiri di depan rumahnya sendirian kalau malam. Biasanya sih pakai sarung dan kopiah yang unik. Cuma dia yang punya kopiah seperti itu di sini. Kalau saya sih merasa unik juga, karena kopiahnya memanjang ke atas. Disitulah Andi baru bisa merangkai semuanya. Mungkin bapak-bapak yang dulu sempat diberitahunya tentang kecelakaan justru adalah sosok mirip Pak Tono yang pasti bukan manusia. Andi pun merasa makin ketakutan. Tapi Pak Indra berkali-kali berusaha menenangkan. Tenang, kamu kan rajin sholat. Ya, hal-hal seperti itu kadang terjadi. Tenang aja. Andi pun pamit masuk ke kamar karena mungkin Pak Indra mau beristirahat. Sesampai di dalam kamar, Andi masih teringat semua rangkaian kejadian mengerikan itu. Berarti sudah 2 kali dia ditemui oleh sosok mirip Pak Tono, sang korban kecelakaan. Yaitu ketika memberitahu seorang bapak di depan rumahnya tentang kecelakaan dan pelanggan potong rambutnya yang terakhir tadi. Perlahan, perasaan Andi semakin tenang, apalagi setelah dia menunaikan sholat Isya. Selama 2 hari, Andi tak membuka kios potong rambutnya. Masih ada trauma besar yang sulit dihilangkan. Untungnya di hari ketiga ada penghuni kos baru. Seorang pemuda yang seusia dengan Andi yang berjualan pakaian di pasar. Namanya adalah Rudi dan kamarnya tepat bersebelahan dengan Andi. Ternyata mereka berdua punya hobi yang sama, yaitu menonton dan mengikuti perkembangan sepak bola. Hal itu lalu membuat mereka berdua sangat akrab. Beberapa hari kemudian, Andi membuka lagi kios potong rambutnya. Setiap malam, Rudi menemaninya dan Andi juga beberapa kali menemani Rudi di tempat jualannya. Terutama ketika pagi hari sebelum Andi membuka kios. Untungnya, sejak saat itu pelanggan Andi perlahan bertambah dan tak pernah ada kejadian aneh apapun lagi yang mengganggunya. Tapi bagi Andi, peristiwa itu begitu sulit dilupakan. Bertemu dengan sosok yang mengalami kecelakaan, tapi dalam bentuk yang bukan manusia. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, pelanggan gaib tukang cukur. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.